Kadang-kadang kalau suruh belajar agama, sebagian nasihati, ente belajar agamanya jangan terlalu dalam, nanti jadi gila. Nah, itu nasihat tuh. Yang lain lagi bilang jangan terlalu fanatik, nanti jadi teroris. Kalau terlalu dalam, gila. Kalau terlalu fanatik, teroris. Lalu kita gimana? Ya kita Islam biasa aja. Biasa tak ngaji, biasa tak sholat. Ya. Itu yang biasa-biasa saja. Loh, kalau kita jadi suami, memangnya kita mau jadi suami biasa aja? Udah bergaya-gaya, mau pergi walimah, masuk istri. Dek, bagaimana mas hari ini? Ah, biasa aja mas. Kira-kira gimana perasaan kita? Nggak mau, kita mau jadi suami yang istimewa. Jadi istri yang istimewa, karyawan istimewa, pegawai istimewa, tamu istimewa. Kenapa kita tidak mau menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah? Lihat, Allah sayang kepada kita. Allah pilihkan agama ini untuk kita. Innallaha qad istafalakumuddin. Allah pilihkan wahai anakku, kata Ibrahim, untuk kalian agama. Allah milihkan agama Islam ini untuk kita. Tak repot kita mencari agama. Yang lain dia harus mencari dulu Islam. Kita dipilih lahir dalam keadaan Islam, tapi kita punya kewajiban belajar. Allah beri nikmat, semua nikmat Allah berikan. Dulu diciptakan dalam baik bentuk. Punya mata tak melihat, Allah beri penglihatan. Punya kaki tak bisa berjalan, Allah beri kekuatan berjalan. Kemudian pendengaran, tidak bisa mendengar, Allah beri pendengaran. Tidak punya ilmu, Allah beri ilmu. Tidak punya harta, Allah beri harta. Tapi setelah kita dapat semuanya, kita berkhianat kepada Allah. Kita tidak mentaati Allah. Lalu pantas Allah katakan walakad summa radadnahu asfala safilin. Baik bentuk, diturunkan Allah pada derajat yang paling hina. Apa kata Allah di ayat lain? Walaqad zara'na al-jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak melihat keagungan besaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Kenapa? Binatang pun bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan bumi. Kita berapa kali bertasbih? Ketaatan kita kepada Allah dikalahkan oleh ketaatan kita kepada tukang cukur. Sini tukang cukur atau tukang gunting? Tukang cukur. Lihat kita kalau taatnya pada tukang cukur tanpa bantahan, Pak. Masuk mau cukur rambut, cukur rambut. Kata tukang cukur, duduk. Berdiri atau duduk kita? Duduk. Dilihat tukang cukur. Wah, ini nampaknya punya kedudukan nih. Apa anggota ini atau itu? Dia tak sentuh, Pak. Dia pakai tenaga dalam. Pak, maaf, kepalanya miring. Miring kepala kita tanpa sentuhan. Itu ke belakang sedikit, Pak. Belakang. Coba kalau kita biasa aja, anak muda. Minggir kepala tuh, sedikit. Tak melawan sama sekali, Pak. Dia ambilnya gunting, pegang kepala, potong rambutnya, bukan kepalanya ya. Belum selesai, dia ambil pisau yang kita tahu itu pisau tajam itu, tahu, diasah di depan kita. Kabarnya lah masuk, ini pisau terus begini aja ngasah. Sudah selesai diasah, langsung lengket di leher. Gimana ini? Rapikan atau tidak? Kita tak ada rasa takut sama sekali. Kenapa? Karena kita baik sangka kepada tukang cukur. Bahwa apapun yang dilakukan oleh tukang cukur pada kita bukan ingin mencelakakan kita. Sekarang adakah kita baik sangka kepada Allah dan Rasul? Bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul baik untuk kita. Apa yang dicegah Allah dan Rasul buruk untuk kita. Ternyata kita buruk sangka kepada Allah. Maka itu kita apa? Milih-milih. Yang ini kita ambil, yang ini kita tinggalkan. Allah katakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna min ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar pada sebagian yang lainnya? Tidak ada banjaran orang seperti itu kecuali kehinaan kehidupan dunia. Umat Islam hari ini banyak. Apakah dia mensyukuri keislamannya?
Mereka berpecah, hancur. Sebagian mengatakan ini kafir, itu kafir. Ikhwan, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Umatku berpecah menjadi 73 golongan. Pertanyaannya, 73 golongan itu umat Muhammad atau tidak? Umat Muhammad. Berarti dia tidak kafir. Hanya saja 72 itu diancam dengan neraka. Kenapa? Karena salah dalam memahami agama. Satu dijanjikan dengan surga, namun mereka tetap sebagai umat Muhammad. Maka itu hati-hati lidah. Kalau engkau mengatakan kafir kepada saudaramu dan dia tidak kafir, maka andalah yang kafir. Jangan sembarangan. Bukan mudah. Banyak umat Islam, tapi mereka hanya seperti buih banjir. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Maula Rasulullah, dari Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusiku an tada'a alaikumul kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Qila aw min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qal bal innakum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusa'is sayl wa qad yaqdhifu Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahan. Qal wa mal wahnu ya Rasulullah? Qal hubud dunya wa karahiyatul maut. Datang satu masa untuk kalian umat Islam, kalian diperebutkan oleh musuh-musuh Islam, seperti orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan, tercabik, hancur. Ini sepotong daging yang ngerumuni ratusan orang yang kelaparan. Ini daging hancur. Ini keadaan Muslim. Sampai dikatakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit?" Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tidak. Pada waktu itu kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih banjir." Allah cabut rasa takut dari musuh kalian. Di hati kalian timbul satu penyakit. Apa penyakitnya? Wahan, cinta dunia, takut mati. Ini dia.